Alright my friends, and still with me Yogi Sugianto. Dan kali ini gue akan ngebahas The Killer Clown, yang mana badut ini udah menghabisi atau mengeksekusi 33 nyawa seseorang. Dan sebelum lanjut ke videonya atau pembahasannya, ada yang pengen gue sampaikan ke teman-teman semua. Yang mana belakangan ini gue sibuk banget, yang mana gue lagi bikin special of my birthday. So yes, gue sekarang udah 25 years old ya, gue udah mulai tua. Ya mudah-mudahan enggak sih, tapi tetap muda lah ya. Maksudnya semangatnya tetap muda walaupun umur tetap bertambah, konten tetap jalan gitu ya. Walaupun subscribers belum bisa menghasilkan cuan, tapi gue harus bisa menghibur kalian semua lewat pembahasan ini dan lainnya. Dan gue juga bukan ngebahas sih, tapi gue juga kemarin beberapa hari yang lalu gue bikin short movie, dan kalian bisa lihat atau bisa nonton ya short movie gue. Jadi gue berharap kalian nonton juga di channel gue yang lain, yaitu YGST Entertainment. Jadi YGST Entertainment ini bergerak di short movie gitu. Jadi memang gue lagi memproduksi film-film pendek, yang mana ini salah satu konten menarik. So guys, langsung aja kita ngebahas topik utama kita, yaitu The Killer Clown yang disebut dengan The Pogo Clown. So don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends guys. John Wayne Gacy lahir di Chicago pada tanggal 17 Maret 1942, yang mana John Wayne Gacy merupakan anak dari John Stanley Gacy dan juga ibunya Marian Ellen. Dari kecil John selalu mendapatkan kekerasan fisik oleh ayahnya, yang mana jika John melakukan perbuatan yang salah di mata ayahnya, maka dia akan mendapatkan kekerasan fisik tersebut. Bahkan bukan cuma John yang mendapatkan kekerasan itu, tetapi juga ibunya yang sering mendapati kekerasan fisik dari ayahnya John. Dan ayahnya John merupakan pemabuk berat dan sifatnya yang keras, juga temperamen terhadap anaknya dan juga istrinya bahkan. Dan John Wayne Gacy selalu mendapatkan kata-kata yang tidak baik dari ayahnya. Ayahnya selalu berkata kasar dan meledek John seperti kata-kata yang tidak mengenakan, seperti anak yang bodoh, banci, dan juga anak mama. Dengan kekerasan yang John dapati seperti dipukul dengan tali pinggang, dan ada di mana saat John berumur 11 tahun, ayahnya pernah memukulnya dengan kursi lipat tepat di kepalanya John. Dan John mengalami gumpalan darah di kepalanya, dan pada saat itu ia berusia 16 tahun. John menyadari hal itu karena dia juga sering pingsan dan juga sakit-sakitan. Dengan kejadian yang dialami John, ayahnya menduga itu sebuah aksinya agar mendapatkan rasa kasihan atau simpati, dan menuduh John hanya berpura-pura. Tetapi nggak lama kemudian John Wayne Gacy mencoba untuk berobat ke dokter, dan akhirnya John mendapatkan resep obat dari dokter untuk melarutkan darah yang membeku di kepalanya. Dan pada tahun 1964 John menikah dengan Marilyn Myers. Mereka bertemu di sebuah perusahaan, dan pada tahun 1968 istrinya menggugat cerai karena ia melecehkan 2 orang pemuda. John, what happened with you? Setelah John Wayne Gacy ini diduga telah melecehkan 2 orang pemuda, kemudian John Wayne Gacy dipenjara 10 tahun. Tapi pada tahun 1970 dia dikeluarkan dari penjara karena berkelakuan baik. Dan pada tahun 1972 John menikah lagi dengan Carol Howe, dan hubungan antara John dan istrinya mulai rusak pada tahun 1976 karena istrinya menggugat cerai. Bahkan istrinya pernah menemukan foto pria di dompetnya tanpa busana. Dengan kehidupan yang naik turun, John dikenal sebagai pebisnis atau pekerja keras, dan juga banyak yang mengenalinya di dunia politik. Bisa dikatakan kehidupannya pada saat itu mulai mapan. Tetapi John punya kerjaan sampingan, yaitu menjadi badut. Banyak orang yang mengenalnya sebagai The Pogo Clown. Bahkan John sering terlihat di beberapa rumah sakit anak-anak dan juga ulang tahun
anak-anak. Dan John berpikir dengan dia menjadi badut bisa menjadi diri sendiri dan bisa melakukan apapun yang dia mau. So, what do you think, guys? When I got into clown makeup, I regressed into childhood. It was fun being a clown because you could be yourself or just let yourself go and act a fool. Timothy McCoy adalah salah satu korban pertama John, yang mana pada saat itu Timothy tidak keberatan untuk diajak keliling Chicago oleh John Wayne Gacy. Ketika malam semakin larut dan akhirnya Timothy menginap dan tidur di rumahnya John tanpa ada rasa curiga ataupun takut. Dan keesokan harinya John melihat Timothy yang sedang memegang pisau di depan pintu kamarnya. Kemudian John menyergap pisau yang ada di tangannya Timothy dan terjadilah perkelahian yang sengit. Dan John pun berhasil mendapatkan pisau yang ada di tangannya Timothy dan menusukkan berkali-kali tepat pada bagian dadanya Timothy. Dan Timothy pun menghembuskan nafas terakhirnya dan jasadnya dikubur di ruangan bawah tanah yang ada di rumahnya John Wayne Gacy. Oh, I'm so scared, guys. Pada tanggal 11 Desember 1978, Elizabeth Pease yang datang ke toko farmasi anaknya, Robert Pease, dan pada saat itu Robert minta izin ke ibunya kalau dia ada perlu dengan John Wayne Gacy, yang mana John menawarkan pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi. Dan setelah itu ibunya Robert menunggu lama tetapi Robert tidak kunjung datang. Dan dengan perasaan yang cukup was-was akhirnya ibunya Robert beserta suaminya melakukan pencarian, namun sayangnya Robert tidak ditemukan. Dan pada akhirnya Elizabeth melaporkan kejadian ini ke polisi dan polisi melakukan pencarian pada tanggal 12 Desember 1978. Polisi mengecek toko farmasi yang sempat direnov oleh perusahaannya John, dan dari situ polisi kemudian menginterogasi John Wayne Gacy. Dengan interogasi yang ada, John masih belum mengaku atas apa yang dia lakukan dan berkali-kali polisi menginterogasi John dan John Wayne Gacy masih bersikeras untuk tidak mengaku. Setelah dilakukan interogasi yang sekian kalinya, John sempat keceplosan atau dia mengaku pernah membunuh seseorang di rumahnya, tepat pada akses kecil seperti lubang untuk ke ruangan bawah tanahnya. Dan dari pengakuan itu banyak yang terungkap beberapa jasad yang tanpa identitas, dan polisi pun dengan tegas dan keras mencari keberadaan jasad Robert Pease, karena jasad Robert Pease pada saat itu tidak ditemukan. Setelah banyaknya ungkapan dari mulut John, akhirnya dia menceritakan bahwasannya jasad Robert sempat ia simpan di atas loteng karena ruangan bawah tanahnya udah nggak cukup lagi. Setelah dari situ, John membuang jasad Robert di sungai Dublin dari atas jembatan, dan pada akhirnya jasad Robert pun ditemukan di sungai Dublin. Pada akhirnya banyak yang terungkap dari pengakuan-pengakuan John, yang mana kejadian ini tidak diberitahukan ke polisi. Salah satunya John pernah mengaku membayar anak laki-laki remaja untuk melakukan hubungan dewasa. Dan ia mengaku juga membunuh orang-orang yang membuatnya sakit hati. Dan banyak hal yang terungkap, dan pada akhirnya pada 10 April 1979 polisi membongkar dan merobohkan rumah John Wayne Gacy. Setelah dibongkar dan dihabisi, terdapat 33 jasad yang sudah dieksekusi oleh John Wayne Gacy dengan apa yang sudah dilakukan John, dan pada akhirnya John Wayne Gacy dihukum mati pada tanggal 10 Mei 1994. Oke, dari kisah ini benar-benar sumpah jujur ketika gue ngebaca artikel dan ngelihat dari informasi yang ada, ya mau YouTube mau apapun lah di media sosial tentang John Wayne Gacy The Killer Clown ini, memang
bener-bener sangat amat mengerikan guys. Dari backgroundnya dia yang udah sangat amat mengerikan, didikan orang tuanya yang mana dia pernah dilempar kursi atau dipukul dengan kursi lipat oleh ayahnya dan menimbulkan gumpalan darah di kepalanya. Dan so guys, bagaimana tanggapan kalian? Kalian bisa komentar di kolom komentar tentang kasus John Wayne Gacy. Dan thank you so much for watching. Dan bagi kalian yang seneng nonton film-film pendek atau ya film-film yang bercerita singkat gitu ya, kalian bisa langsung ke deskripsi karena link short movie yang berjudul Namaku Saif, kalian bisa klik di situ. So thank you so much guys, karena gue bentar lagi ke 400 subscribers. Thank you so much atas support kalian, waktu luang kalian menonton konten-konten gue. Dan sekali lagi gue cuma bisa mengatakan dan menyampaikan kata-kata thank you so much. Dan so guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Sugianto, bye bye.